Seperti makhluk hidup lainnya, untuk melestarikan keturunannya, tumbuhan tinggi juga berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan tinggi terjadi secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif dapat terjadi dengan adanya bunga. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif dengan bagian-bagian tertentu dari tubuhnya. Bagian-bagian ini berupa umbi, tunas adventif, rizoma, geragih, dan tunas anakan. Perkembangbiakan dengan bagian-bagian tubuh tumbuhan, seperti yang disebutkan tadi, dapat terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Nah, warga belajar sekalian, pada segmen pertama program ini, terlebih dahulu akan dibahas mengenai perkembangbiakan vegetatif tumbuhan tinggi secara alami. Pada segmen selanjutnya, baru dibahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan tinggi secara vegetatif buatan dan secara generatif. Warga belajar, seperti telah disebutkan tadi, bahwa tumbuhan tinggi memiliki bagian-bagian tubuh yang berguna untuk memperbanyak diri secara vegetatif alami. Yang pertama adalah umbi. Umbi adalah bagian tumbuhan yang tumbuh membesar di dalam tanah karena merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan. Umbi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Umbi lapis adalah batang di dalam tanah yang merupakan bagian dari pelepah daun dengan susunan yang berlapis-lapis. Lapisan yang berdaging ini berfungsi sebagai cadangan makanan. Bagian dari umbi lapis terdiri atas batang yang berbuku-buku, disebut cakram. Tanaman yang dapat berkembang biak dengan umbi lapis diantaranya bawang merah, bawang putih, bunga bakung, bunga tulip, dan bunga sedap malam. Umbi batang sebenarnya adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan sehingga membentuk umbi. Pada kulit permukaan umbi batang terdapat mata tunas yang dapat tumbuh menjadi individu baru bila ditanam atau bila diletakkan di tempat yang lembab. Tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan umbi batang antara lain kentang dan ubi jalar. Umbi akar merupakan akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada ketela pohon, bengkoang, dan dahlia. Namun umbi akar pada ketela pohon dan bengkoang tidak dapat digunakan untuk berkembang biak karena tidak mempunyai tunas. Bagian tumbuhan berikutnya yang berguna untuk berkembang biak yaitu tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada bagian tepi daun atau akar tanaman. Yang tumbuh pada bagian tepi daun contohnya adalah tanaman cocor bebek. Tunas ini dapat membentuk akar dan daun sehingga tampak seperti tumbuhan kecil yang menempel di daun cocor bebek. Bila daun yang bertunas ini diambil lalu ditanam, maka akan tumbuh menjadi tanaman cocor bebek baru. Selain umbi dan tunas adventif, rizoma atau rimpang juga merupakan bagian tumbuhan yang berguna untuk berkembang biak. Rizoma atau bisa disebut juga akar tinggal
merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Rizoma mempunyai ciri seperti batang pada umumnya, yaitu berbuku-buku dan bertunas. Rizoma ini seringkali tumbuh membesar dan merupakan tempat menyimpan cadangan makanan. Pada buku-buku rizoma, terdapat kuncup yang dapat berkembang biak menjadi tunas. Tunas dapat tumbuh tegak menjadi tanaman baru di atas tanah. Tanaman baru tetap bergabung dengan induknya membentuk rumpun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma atau rimpang antara lain jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, kencur. Geragi atau stolon juga merupakan alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Pada geragi terdapat buku-buku dengan tunas yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Walaupun tetap berhubungan dengan induknya, tanaman baru tidak tergantung pada tanaman induk dan dapat dipisah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan geragi antara lain arbei, pegagan, dan rumput peki. Warga belajar sekalian, bila kalian melihat tanaman pisang dewasa yang dikelilingi tanaman pisang yang kecil-kecil, itulah yang disebut tunas anakan. Tunas ini berasal dari tunas di ketiak batang yang tumbuh tak jauh dari induknya sehingga membentuk rumpun. Selain tanaman pisang, tanaman tebu dan bambu juga berkembang biak dengan tunas anakan. Nah, warga belajar sekalian, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi yang baru saja dibahas, cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 macam umbi yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Ya, betul, umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar, khususnya dahlia. Pertanyaan kedua, apakah yang disebut dengan tunas adventif? Ya, tunas yang tumbuh pada bagian tepi daun atau akar tanaman. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan tinggi dapat terjadi dengan campur tangan manusia. Perkembangbiakan secara buatan ini dilakukan manusia dengan maksud untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Pengembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan tanpa perbaikan sifat antara lain dengan cangkok, stek, dan merunduk. Sedangkan pengembangbiakan vegetatif buatan dengan perbaikan sifat antara lain dengan okulasi, kopulasi, dan mengenten. Nah, warga belajar sekalian, sekarang kita bahas dulu mengenai pengembangbiakan vegetatif buatan tanpa perbaikan sifat dengan cara mencangkok. Mencangkok terutama untuk tanaman yang batangnya berzat kayu dan bercabang banyak. Misalnya pohon mangga, jeruk, sawo, belimbing, rambutan, dan bunga kupu-kupu. Sebaiknya dipilih batang yang bagus, subur, kuat, tidak diserang penyakit, dan umumnya tidak terlalu tua atau terlalu muda. Pilihlah batang yang berupa cabang yang tumbuh tegak ke atas dengan ukuran sebesar ibu jari, panjangnya telah mencapai 60-80 cm, dan warnanya telah berubah dari hijau tua menjadi agak kelabu atau coklat.
Kemudian tentukan titik keratan bawah kurang lebih 10 cm dari pangkal cabang yang akan dicangkok. Tentukan juga titik keratan atas kurang lebih 7-10 cm dari titik keratan bawah, baru kemudian dibuat keratan melingkar sambil kulit batangnya dikelupas perlahan-lahan hingga bersih dan terasa tidak berlendir. Bagian yang telah terkelupas dibungkus dengan tanah yang telah dicampur pupuk kandang. Kemudian gumpalan tanah dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik dan diikat. Plastik lebih baik dari sabut kelapa karena dapat menahan penguapan air dari gumpalan tanah sehingga tidak perlu disiram setiap hari. Gumpalan tanah harus tetap lembab, karena itu mencangkok baik dilakukan pada musim hujan. Beberapa minggu kemudian, bila cangkokan sudah jadi, yaitu pada kulit batang sebelah atas keluar akar-akar yang tumbuh hingga menembus pembungkus. Dengan demikian, cangkokan ini siap untuk dipindahkan. Potonglah cabangnya tepat di bawah bungkusan tanah. Lepaskanlah pembungkusnya, lalu tanam di tempat yang telah disediakan. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara stek dapat dengan menanam potongan bagian atas tumbuhan seperti batang dan daun dari tanaman yang mudah ditanam. Stek batang dibuat dengan cara memotong-motong batang tanaman, di mana setiap potongan harus ada buku-bukunya. Misalnya tanaman ketela, jeruk, sirih, dan lada. Lalu tanam di tempat yang telah disediakan. Sedangkan stek daun adalah menumbuhkan tanaman dari potongan-potongan daun, seperti pada tanaman begonia, cocor bebek, dan wijaya kesuma. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mencangkok, stek, dan merunduk akan menghasilkan keturunan yang sama dengan induknya. Warga belajar sekalian, selanjutnya akan kita bahas tentang perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan dengan perbaikan sifat. Caranya adalah dengan okulasi, kopulasi, dan mengenten. Apakah yang dimaksud dengan okulasi itu? Okulasi bukan bertujuan menghasilkan tanaman baru, tetapi menggabungkan dua bagian tanaman sejenis dengan sifat yang berbeda. Pada okulasi tanaman yang sifat-sifat akarnya baik dijadikan batang bawah atau understand, sedangkan tanaman batang, daun, bunga, buahnya baik dijadikan batang atas, bovenstand. Contohnya, jeruk sitrun sistem akar dan batangnya kuat, tetapi buahnya masam, dan jeruk keprok sistem akarnya lemah, tetapi buahnya manis dan besar. Kedua sifat yang baik dapat digabungkan dengan cara okulasi atau menempel. Cara melakukan okulasi adalah sebagai berikut. Cabang penghasil buah yang akan ditempelkan atau cabang atas harus dipilih yang sama besarnya dengan batang bawah. Batang bawah dengan menyemaikan biji-biji dan buah pohon yang kuat akarnya. Setelah batang yang tumbuh dari biji ini berukuran sebesar ibu jari, siap untuk ditempel. Buatlah sayatan berbentuk segi empat pada batang bawah yang panjangnya kira-kira 3-5 cm.
Kemudian, lepaskan kulit batang bawah dengan hati-hati supaya kambiumnya tidak rusak. Kulit batang atas juga disayat pada bagian yang ada mata tunasnya dengan ukuran sedikit lebih kecil dari kulit batang bawah yang dibuang tadi. Usahakan agar kambium tidak rusak, sehingga dapat menempel dengan erat pada kambium batang bawah. Ikatlah tempelan itu, tetapi mata tunas tidak boleh tertutup. Tempelan akan bersatu setelah 15-20 hari. Pada hari ke-20, tali pengikat boleh dibuka. Amatilah apakah tunas sudah tumbuh. Jika warna mata tunas tetap hijau, segar, artinya okulasi berhasil. Sebaliknya, jika warnanya berubah menjadi coklat, artinya gagal. Okulasi bisa dilakukan lagi pada batang bawah yang sama dengan mengambil mata tunas yang baru untuk ditempelkan pada sisi lain. Setelah berhasil, bagian atas dari batang bawah, tepatnya di atas titik okulasi, dipotong. Bekas potongan diolesi parafin agar tidak kemasukan bibit penyakit. Beberapa hari kemudian, mata tunas akan tumbuh menjadi pucuk. Apabila dipelihara dengan baik, akan menjadi besar dan bercabang-cabang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa okulasi sama dengan menggabungkan dua sifat tanaman yang sejenis pada satu batang. Sekarang kita lanjutkan program kita dengan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan dengan menyambung atau kopulasi. Menyambung atau kopulasi adalah menggabungkan dua sifat tanaman. Bagian yang digabungkan adalah ranting dari tanaman yang sejenis. Menyambung dilakukan orang karena benih yang tumbuh dari biji belum tentu dapat menghasilkan buah yang sama dengan induknya. Sehingga agar dapat menghasilkan buah yang baik, disambung dengan ranting dari pohon yang diketahui buahnya baik. Ranting yang akan disambungkan harus mempunyai kuncup-kuncup atau mata tunas. Adapun cara menyambung adalah sebagai berikut. Tanamlah biji dari pohon yang akan dijadikan tanaman pokok atau batang bawah. Setelah benih itu tumbuh dan batangnya sebesar ibu jari, potonglah lebih kurang 10 cm dari permukaan tanah. Kemudian, cari ranting pohon yang buahnya baik dengan ukuran yang sama dengan batang bawah. Potong ranting dengan cara yang sama dengan cara memotong batang bawah. Sambungkan ranting pada batang bawah lalu ikat. Selama kambium batang bawah dengan kambium batang atas bersatu, usahakan agar tidak terjadi infeksi dan kekeringan. Perlu disiram secara teratur sehingga mata tunas pada ranting tumbuh dengan baik. Mengenten, prinsip dan caranya sama dengan menyambung atau kopulasi. Perbedaannya, pada bagian atas dari batang bawah dapat tetap tumbuh. Bagian yang disambung adalah ranting batang bawah dengan ranting tanaman lain yang sejenis. Dengan mengenten dapat dibuat beraneka buah dan warna dalam satu pohon. Dengan melakukan pengembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, kita dapat memperoleh beberapa keuntungan. Antara lain, kita dapat memilih tumbuh-tumbuhan dengan sifat-sifat yang diinginkan, seperti rasa manis, enak, buah banyak, besar, serta tahan hama dan penyakit. Selain itu, tumbuhan akan lebih cepat berbuah dibandingkan dengan cara yang ditumbuhkan dari biji. Adapun kerugiannya antara lain, tanaman yang berasal dari cangkokan tidak sekokoh yang berasal dari biji karena akarnya akar serabut.
Selain itu, tanaman induk yang dahannya sering dicangkok akan rusak dan terganggu pertumbuhannya. Warga belajar sekalian, cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai materi yang baru saja dibahas. Pertanyaan pertama, ditujukan pada tanaman yang bagaimanakah mencangkok itu? Ya, tanaman yang batangnya berzat kayu dan bercabang banyak. Pertanyaan kedua, pada okulasi atau menempel, apakah syarat tanaman yang dapat dijadikan batang bawah dan batang atas? Ya, betul. Yang dapat dijadikan batang bawah, sifat akarnya harus baik. Sedangkan untuk batang atas, sifat batang, daun, bunga, dan buahnya harus baik. Baiklah warga belajar sekalian, kita teruskan program ini dengan membahas tentang perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan tinggi. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan tinggi, dalam hal ini tumbuhan biji tertutup atau angiospermak, adalah bunga. Bunga pada umumnya terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Proses perkembangbiakan generatif tumbuhan biji didahului dengan proses penyerbukan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Jika serbuk sari jatuh kepada putik bunga itu sendiri atau kepala putik bunga lain, tetapi masih dalam satu pohon, disebut penyerbukan sendiri. Akan tetapi, jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga pohon lain yang masih sejenis, disebut penyerbukan silang. Proses penyerbukan dapat terjadi dengan bantuan manusia, dengan bantuan hewan seperti kumbang, kupu-kupu, dan burung, dengan bantuan angin seperti pada tanaman padi dan jagung, juga dengan bantuan air seperti pada tumbuhan hidrilla. Peristiwa penyerbukan akan diikuti dengan proses pembuahan. Sebelum proses pembuahan berlangsung, di dalam ruang bakal biji pada putik terdapat sel diploid yang akan membelah secara meiosis membentuk 4 megaspora yang bersifat haploid. 3 dari 4 sel megaspora akan melebur, sedangkan 1 sel megaspora lainnya akan membelah lagi secara meiosis sebanyak 3 kali membentuk 8 inti haploid. Dari 8 inti haploid ini, 1 inti akan menuju ke dekat lubang mikrofil. 2 inti sel menjadi sinergit atau sel pendamping, sedangkan sel satunya yang berada di tengah menjadi sel telur. Selanjutnya, 3 inti sel lainnya akan bergerak menuju bagian atas dari bakal biji membentuk antipoda. Sedangkan 2 anti sel lainnya akan tetap berada di tengah membentuk inti kandung lembaga sekunder. Sel kelamin betina yang sudah terbentuk ini akan siap dibuahi. Ketika serbuk sari jatuh dan menempel pada kepala putik, akan terbentuk buluh atau tabung serbuk sari. Ketika melewati tabung ini, serbuk sari mengeluarkan 2 inti sperma yang berjalan menuju bakal biji. Sesampainya di bakal biji, inti sperma yang pertama membuahi sel telur membentuk zigot. Inti sperma yang kedua melebur membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperm. Sedangkan endosperma akan berkembang menjadi cadangan makanan di lembaga. Sesudah pembuahan selesai, maka benang sari, mahkota, dan kelopak bunga akan layu dan gugur. Bakal biji berubah menjadi biji
dan bakal buah berubah menjadi buah yang akan melindungi biji. Warga belajar sekalian, cobalah jawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, coba sebutkan bagian-bagian bunga. Ya, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Pertanyaan berikutnya, apa sajakah yang dapat membantu terjadinya proses penyerbukan? Ya, betul, manusia, hewan, antara lain kumbang, kupu-kupu, dan burung, serta angin dan air. Warga belajar, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa pada program berikutnya.